Pemirsa, sopir angkutan Lebaran 2024 menjalani tes urin narkoba di Terminal Kertajaya, Mojokerto pada Kamis 4 April 2024. Setidaknya ada 43 sopir bus AKDP dan AKAP hingga bus Trans Jatim beserta kru tak luput dari tes urin narkoba yang digelar petugas gabungan dari Dishub, BNN, dan Satres Narkoba Polres Mojokerto Kota. Hasil 42 dinyatakan negatif narkoba dan satu sopir yang terindikasi seusai mengkonsumsi obat, sehingga tidak dapat dilakukan tes urin tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Romadoni, wartawan harian Surya yang akan melaporkan untuk Anda. Rekan Romadoni, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Terima kasih, Justina. Selamat siang, Tribuners. Angkutan umum masih menjadi primadona bagi masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran tahun 2024 ini. Tidak terkecuali di Mojokerto, dari pantauan di lokasi terlihat arus mudik juga sudah cukup ramai, mulai H-7 hingga H-6 kemarin. Kemudian untuk memastikan keselamatan penumpang dan kelayakan kendaraan, petugas gabungan dari Polres Mojokerto, BNN, dan Dishub melakukan pengecekan tes urin terhadap supir bus, eh, angkutan Lebaran, dan Trans Jatim di Terminal Kertajaya. Di sana para pengemudi bus yang tiba di Terminal Kertajaya oleh petugas Dishub diarahkan menuju tempat untuk dilakukan tes urin narkoba yang berada di belakang area Terminal Kertajaya. Kemudian di sana mereka bersama petugas didampingi untuk mengambil sampel urin dan dilakukan tes urin narkoba tersebut. Dari hasil tes urin tersebut, setidaknya ada sekitar 43 supir dari bus AKAP, AKDP maupun Transjatim yang melakukan tes urin tersebut. Kemudian dari hasil tersebut, seperti yang disampaikan oleh Kasat Narkoba Polres Mojokerto Kota, itu Sumarlan mengatakan bahwa dari 53 itu 42 diantaranya ada dinyatakan positif negatif narkoba. Kemudian ada satu pengemudi bus akap yang tidak dapat dites urin karena yang bersangkutan usai mengkonsumsi obat flu. Kemudian dari hasil itu semua dinyatakan negatif narkoba, dan tidak hanya itu, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap supir, dan hasilnya kebanyakan supir mengalami uh, darah tinggi, dan disarankan oleh petugas kesehatan bahwa untuk menstabilkan kesehatan supir harus tidak banyak mengkonsumsi kopi dan berbanyak air minum dan tidak tidur terlalu malam. Kemudian setelah itu eh, para petugas itu juga melakukan ram cek untuk memeriksa kondisi angkutan Lebaran yang ada di Terminal Kertajaya. Di sana terdapat bus yang menggunakan eh, klakson telolet, dan itu memang dilarang karena dapat membahayakan pengguna jalan, terutama bagi kendaraan tersendiri, karena di situ ada satu tabung yang fungsinya juga digunakan untuk rem, sehingga akan rawan terjadi remblong jika digunakan pada klakson tersebut. Kemudian dinyatakan dari petugas Dishub, Jazid mengatakan bahwa untuk kesiapan angkutan Lebaran di Terminal Kertajaya dipastikan aman dan masih terstruktur, terutama untuk kendaraan mudik lokal, yaitu bus Transjatim, dan mau dari koridor 2 maupun koridor 3 dari Mojokerto Surabaya maupun Mojokerto Gresik, itu juga dipastikan akan siap melayani seluruh perjalanan pemudik hingga H+ Lebaran nanti. Dan dipastikan untuk pengguna transportasi umum di Terminal Kertajaya harap diwaspadai karena potensi terjadi lonjakan puncak arus pada H+3 atau pada minggu depan. Kemudian dipastikan bahwa untuk tidak hanya di Mojokerto saja, bahwa untuk angkutan Lebaran di
Mojokerto Batu via Cangar juga dipastikan untuk pelayanan kendaraan karena di sana melewati jalur ekstrim berupa tanjakan dan turun yang tajam. Demikian rekan istrinya, saya Muhammad Ramadhani melaporkan dari Mojokerto, kembali ke studio. Terima kasih rekan Romadhani, wartawan harian Surya, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, wartawan lapangan kami telah menghimpun sejumlah wawancara bersama narasumber terkait. Berikut kami tampilkan tayangannya untuk Anda. Jadi saat ini yang sudah dites urin sejumlah 43. Ini dari ada 20 sopir, bis, angkutan, sama 21 ada kernet atau kondektur, kru, dan perangkat. Hasilnya dari yang kita tes, beberapa memang kita cek tidak bisa kita lanjutkan dengan tes urin karena habis minum obat. Ya sudah ada peningkatan tapi belum signifikan. Sudah ada lah. Mungkin diperkirakan setelah libur sekolah. Setelah libur sekolah mungkin Mulai meningkat. diperkirakan tanggal 5, 6, 7. Jadi tadi selain untuk pemeriksaan drivernya, tes urin ya, tapi juga pemeriksaan kendaraan. Tadi sudah dicek sama pemeriksanya Bapak Ujo tadi untuk rem, juga kipas kaca, klakson, sen kanan kiri, lampunya juga masih normal semua. 3 sampai 35. Jadi mulai disalurkan, kemudian tensi sudah dipasang, gula darah, kolesterol, sama gula darah ya. Hasilnya banyak yang tensinya tinggi untuk gula darah sama kolesterol banyak yang tinggi. Tensi tinggi itu sampai berapa? Sekitar 150, 160. Bayangkan driver. Kalau gula darah itu, kalau gula darah puncak harusnya kurang dari 126, tapi kalau kolesterol kurang dari 200. Banyak. Iya. Mas, ini gimana Mas tanggapannya terkait pemeriksaan tersebut? Ya, Sebagai pengemudi bus ini? Mas, ya membantu Mas, seneng, ya, kan bisa terkontrol ini ya, kondisinya fisik. Iya. Tadi dari petugas kesehatan gimana Mas penyampaiannya terkait pemeriksaan? Ya, diadakan pemeriksaan gratis. Kondisinya fit Mas berarti ya? Ya agak tinggi tekanan darah. Tekanan darahnya. Terus Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.